Mau apa kamu? Jangan berani-berani mendekat atau aku akan teriak. Amelia panik bahkan telapak tangannya kini sudah basah karena rasa takutnya terhadap laki-laki yang saat ini ada di depannya. Kumohon tenang dulu, aku tidak akan mengganggu kamu. Percayalah. Hwan mengarahkan kedua tangannya ke hadapan Amelia. Gemma, ayo kita pergi dari sini sayang. Tegas Amelia pada anak kecil yang tengah asyik memilih balon. Kakak tunggu sebentar, Gemma mau balon ini. Ucapnya sedikit memelas. Lai, aku tidak akan berbuat jahat padamu. Aku hanya ingin bicara sebentar mengucapkan selamat atas pernikahan kamu saja. Hanya itu. Kamu jangan berpikiran macam-macam terhadapku, Lai, aku mohon sebentar. Hwan mencoba menahan Amelia susah payah. Orang jahat seperti kamu siapa yang akan mempercayainya? Ketus Amelia, tatapannya sangat datar tanpa menoleh pada lawan bicaranya. Hwan tidak tersinggung sama sekali dengan perkataannya. Ia malah menyunggingkan senyumnya karena senang melihat ekspresi Amelia yang mencebik terlihat lucu. Gemma sayang, ayo nak, kita harus pergi. Di sini ada orang jahat yang suka menculik anak. Kamu gak takut nanti diculik orang itu? Amelia terus berusaha membujuk Gemma yang kini menghentikan acara memilih balon karakter itu. Mana kakak orangnya? Apa benar orang itu suka menculik anak? Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Ucap anak kecil itu cepat. Amelia segera mengamit tangan mungil Gemma dan bermaksud untuk mengajaknya kembali ke dalam panti. Tunggu sebentar. Pak, tolong berikan balon itu kepada anak kecil ini dan sebagiannya bagikan kepada semua anak-anak panti di sana. Hwan tiba-tiba mengeluarkan lembaran uang dolar dari dompet dan memberikannya kepada penjual balon. Terima kasih tuan, ini sangat banyak sekali uangnya. Penjual balon merasa bersyukur karena balon-balon terjual ludes diborong dengan uang yang didapat sangat besar. Wah, kakak serius balonnya untuk Gemma. Anak kecil itu begitu antusias menerima balon dari tangan si tukang balon di depannya. Dan ini untuk jajan, kamu pegang dan simpan uangnya baik-baik. Hwan mengeluarkan kembali beberapa lembar uang dolar dari dalam dompetnya dan langsung diberikan kepada anak kecil itu. Wah, terima kasih kakak, baik sekali, kasih Gemma uang dan juga balon ini. Mata Gemma benar-benar berbinar menerima uang itu dari tangan Hwan. Sama-sama. Hwan mengusap rambut kepala anak itu. Sudah kan? Gemma, ayo kita harus kembali ke panti. Amelia menarik tangan mungil itu untuk segera pergi tanpa memperdulikan tatapan Hwan yang sedari terus menatapnya dengan intens. Kakak baik, Gemma pulang dulu ya. Iya adik manis. Balas Hwan cepat. Ia mengangguk dan tersenyum kepada anak kecil itu. Hwan menatap nanar kepergian Amelia. Apalagi dengan perutnya yang terlihat sudah besar. Hwan menarik napasnya dengan dalam dan membuangnya dengan berat. Hwan ingin sekali memeluk Amelia, namun ia cukup sadar diri dengan posisinya. Di dalam mobil mewah yang terparkir tak jauh dari tempat itu. Wajah legam tegas terlihat sangat miris menatap keluar dari jauh. Anak semata wayangnya terlihat mengusap matanya, sudah bisa dipastikan jika Hwan menumpahkan air matanya. BRAKK. Tiba-tiba mobil yang melaju dari arah barat menabrak pembatas jalan. Orang-orang berlarian dengan cepat menuju ke lokasi tempat di mana mobil sudah terlihat mengepulkan asap dan hancur. Seketika lalu lintas menjadi padat, orang-orang bergumul mengelilingi mobil itu. Ya Tuhan, kasihan sekali. Cepat keluarkan dia dari mobil itu sebelum mobilnya meledak. Ucap beberapa orang yang sudah berada di dekat mobil itu untuk melihat apa yang terjadi. Hwan ikut berlari dan melihat di dalam mobil seorang wanita sudah terlihat sangat kritis dan banyak mengeluarkan darah dari kepalanya. Hwan tak tega dan segera mengambil alat tajam dan mendobrak kaca mobil itu agar memudahkannya untuk membuka pintunya. Dengan sekuat tenaga Hwan memukul kaca mobil itu dan berhasil kaca mobil itu dipecahkan. Permisi, tolong kalian minggir dulu ke belakang. Hwan segera membuka pintu mobil itu dan mengeluarkan wanita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan dengan cepat. Ya Tuhan, tidak mungkin. Hwan pun segera mengangkat wanita yang sudah tak sadarkan diri itu dan menggendongnya. Awas, beri jalan. Orang-orang yang sedang bergumul segera memberi jalan untuk Hwan. Ia membawa wanita ke mobilnya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Di panti semua keluarga kelimpungan mencari Amelia yang menghilang tanpa ada yang tahu kemana perginya. Bahkan Daniel sendiri sudah mengecek di seluruh tempat halaman panti, bahkan tempat ayunan yang sempat Amelia duduki bersama seorang anak kecil. Ya Tuhan, alhamdulillah sayang, kamu habis dari mana? Aku nyariin kamu hampir di seluruh tempat panti ini.
Ketika Daniel akan mencari keluar panti dan baru sampai gerbangnya, ia melihat Amelia berjalan bersama anak kecil tadi duduk di ayunan itu akan memasuki panti. Yang maaf tadi Gemma melihat tukang balon di jalanan dan berlari begitu saja. Jadi aku langsung mengejarnya. Amelia gugup, ia takut Daniel melihat Juan dan mengkhawatirkannya. Kakak cantik, siapa kakak tampan ini? Gemma menelisik wajah Daniel dan mendongakkan kepalanya ke atas, bahkan lehernya sampai mengadah ke belakang sampai mentok terasa sakit. Gemma, kakak tampan ini suami kakak. Amelia tersenyum dan memperkenalkan Daniel kepadanya. Kakak sangat tampan sekali, Gemma juga mau wajahnya tampan seperti itu. Ucapnya antusias, bola mata bening miliknya itu bahkan bergerak ke kiri dan ke kanan. Daniel terkikik geli dengan ucapan anak kecil itu. Ia berjongkok mensejajarkan tingginya dengan Gemma. Bahkan ketika sudah berjongkok pun tingginya masih jauh dengan anak itu. Buat apa kau ingin tampan, Hem? Daniel menggoda Gemma dan menaik turunkan mata juga dagunya ke hadapan anak itu, hingga Gemma merasa malu dan bersembunyi di belakang paha Amelia. Gemma mau punya pacar seperti kakak cantik ini. Biar sama seperti kakak tampan ini. Buat Daniel dan Amelia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kau masih kecil sudah tahu pacaran. Siapa yang mengajarimu, katakan? Apa kakak cantik ini yang sudah mengajarimu? Tatapan Daniel semik ke arah sang istri, membuat Amelia melototkan matanya dengan tajam, membuat Daniel terbahak. Kakak gak boleh ketawain kakak cantik dong. Nanti kakak baik tadi akan merebutnya, dia juga tidak kalah tampan dari kakak kok. Gemma begitu gamblangnya mengatakan itu pada Daniel. Deh. Amelia menelan salivanya susah payah. Ia kira anak kecil seukuran Gemma tidak akan pintar mengadu seperti itu. Jantung Amelia berpacu sangat cepat, ia harus siap menjelaskannya dengan rinci kepada Daniel. Tatapan Daniel menusuk seolah meminta penjelasan dari sang istri. Kedua alis bertaut ke atas. Daniel menelisik kedua orang di depannya saat ini. Apalagi dengan tukang balon yang tiba-tiba masuk begitu saja membagikan balon-balon itu kepada anak-anak panti. Ada yang ingin dijelaskan? Tanya Daniel lembut. Amelia menghela napasnya dengan berat. Tah, di itu anu yu. Amelia benar-benar malas membahas Juan sebenarnya. Namun kalau dia tidak menjelaskan sendiri kepada suaminya itu pasti Daniel akan terus meminta penjelasan darinya. Ya tadi itu apa, Hem? Daniel masih sabar menunggu penjelasan dari sang istri. Kakak Gemma masuk dulu ya, main sama teman-teman. Gemma tiba-tiba meminta izin untuk pergi. Amelia mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu Gemma pun berlari menghampiri teman-temannya di depan halaman panti, meninggalkan kedua orang yang saat ini menegang. Hei, tadi itu yu, anu sayang. Tadi Juan tiba-tiba datang dan ia membelikan balon untuk Gemma, juga memberikannya uang, tapi tidak lama kok yang setelah itu aku langsung pergi dari sana begitu dia selesai memberikan uangnya pada Gemma. Apa? Juan? Sorot mata Daniel memerah tajam, kedua bola matanya membulat dengan penuh. Di mana si bajingan itu sekarang, he? Masih berani rupanya manusia itu memunculkan wajahnya di depan kamu. Sepertinya dia harus merasakan dulu tendangan kakiku, agar manusia seperti itu bisa sadar dan tahu diri dengan posisinya supaya tidak terus mengganggu istri orang. Amarah Daniel semakin memuncak, tangannya mengepal dengan kuat. Giginya gemeletuk seperti ingin memakan orang saat ini. Sayang, tenangkan dulu diri kamu. Dia sudah pergi, tidak mungkin ada di depan. Amelia memeluk Daniel dan mencoba menenangkannya. Tidak bisa, yang. Aku harus menemuinya, aku akan kasih pelajaran biar manusia bajingan itu kapok. Daniel terus meronta dan ingin berlari keluar mengejar Juan. Namun Amelia terus menahannya. Ia tidak ingin sampai terjadi keributan. Sayang, ada apa? Apa yang terjadi? Semua keluarga berlarian menghampiri Daniel dan Amelia di depan gerbang. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.